Kemudian sebelum kita masuk ke latihan soal, di sini saya akan membagikan tips and trik cara menjawab soal dengan analisis tinggi. Karena menurut kabar yang beredar bahwa soal-soal SKB keperawatan itu soalnya terlihat mudah tetapi pilihan jawabannya itu hampir benar semua dan mirip-mirip. Jadi kita dituntut untuk menjawab soal dan memilih jawaban yang paling tepat. Bahkan ada yang mengatakan bahwa soal SKB seperti TKP, jadi membutuhkan penalaran dan analisis tinggi. Oke, ini ada beberapa tips dan ini tips pribadi dari saya. Semoga teman-teman bisa memahami dan melaksanakannya. Oke, yang pertama itu fokus ya. Fokus ini baik sebelum ujian dan saat ujian. Nah, apa yang dapat kita lakukan agar dapat fokus? Itu yang pertama, yang paling sederhana yaitu tidur yang cukup ya. Meskipun kita mengejar waktu karena ingin belajar dengan semaksimal mungkin, tetapi kualitas tidur juga itu perlu diperhatikan ya. Karena biasanya orang dengan kualitas tidur rendah atau tidurnya mungkin hanya 1-2 jam itu ketika menjawab soal itu ada yang mengantuk bahkan kayaknya sudah tidak fokus ya, terutama untuk teman-teman yang sudah berkeluarga dan ada juga yang bekerja. Saya sarankan teman-teman untuk dapat memanajemen waktu dengan baik. Kemudian yang kedua, coba teman-teman uninstall aplikasi di HP teman-teman yang sekiranya itu tidak berhubungan dengan SKB perawat. Ini saya lakukan sebelum ujian. Jadi saya uninstall baik itu pokoknya aplikasi yang dapat mengganggu saya atau dapat memecah konsentrasi saya. Kemudian pada saat teman-teman ujian, fokuslah pada layar komputer teman-teman. Tidak usah lirik kiri kanan, tidak usah memikirkan orang di luar. Jangan dulu pikirkan lulus atau tidak. Intinya kita fokus pada soal yang di depan layar kita. Oke? Kemudian yang kedua yaitu cari kata kunci. Nah, teman-teman, soal-soal yang panjang pasti ada kata kunci atau data fokusnya. Saran saya yaitu ketika membaca soal yang panjang, kita baca dulu pertanyaannya, kemudian kita baca secara cepat keseluruhan dari soal itu. Kalau saya teman-teman, saya tetap akan membaca keseluruhan soal itu. Karena mungkin saja dari soal yang panjang itu ada terdapat kata kunci di tengah-tengah kalimat ya. Jadi meskipun teman-teman sudah tahu, oh saya mengerti pertanyaan soalnya ini, langsung menjawab. Kalau saya teman-teman, saya tetap saya tetap membaca keseluruhan soal itu. Karena jangan sampai kita sudah terlena dengan pertanyaan soal dan opsinya kita anggap kita sudah pahami, tetapi ada kata kunci di tengah kalimat itu yang dapat membuat pilihan jawabannya itu atau jawabannya itu berubah ya. Jadi kalau saya baca dengan cepat keseluruhan soalnya. Kemudian yang ketiga yaitu sering berlatih dengan soal panjang. Ini sangat berguna teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan menyerah dengan apabila menemukan soal panjang. Karena dengan soal-soal yang panjang itu kita dapat melatih fokus kita dan analisa kita. Sering-sering kita menjawab soal dengan yang panjang-panjang, maka analisa kita itu akan terbentuk dengan sendirinya. Kemudian yaitu buat soal sendiri. Nah, ini yang saya lakukan pada saat SKD dan SKB. Ketika teman-teman mempelajari materi, baik itu materi tentang keperawatan anak, komunitas, atau apalah itu, coba teman-teman buat soal dari materi itu. Nah, apa sih gunanya untuk membuat soal sendiri? Dengan membuat soal sendiri, kita bisa menempatkan diri kita sebagai si pembuat soal. Sehingga ketika kita menemukan soal dengan pilihan jawaban yang rumit atau soal yang rumit, kita dapat menempatkan diri kita bahwa kita adalah si pembuat soal. Sehingga kita lebih mudah untuk memahami apa maksud dan tujuan dari soal ini. Nah, kemudian dengan kita membuat soal, kita kan membuat option-optionnya. Dari membuat option itu, kita dapat mengetahui, oh pilihan jawaban A tidak bisa dijadikan kata kunci
kunci jawabannya karena ini kurang tepat bla 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 bla. Coba teman-teman terapkan ini ya buat soal sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu maknai setiap opsi jawabannya. Nah, ini yang perlu ya. Lanjut, option dengan bahasa Inggris, pahami arti kata. Biasanya maknanya tidak jauh berbeda. Kenapa saya bilang seperti itu? Nah, contohnya begini teman-teman. Ada opsi jawaban yang sebenarnya dia mudah, tetapi kata-katanya itu dalam bahasa Inggris. Jadi ini akan sangat membantu untuk teman-teman yang sekiranya lebih paham bahasa Inggris apabila menemukan opsi dengan bahasa Inggris. Kemudian untuk memaknai setiap opsi jawabannya itu contohnya begini. Ada bunyi soalnya seperti ini. Seorang pasien yang sudah pulang dari rumah sakit jiwa sekitar 1 minggu lalu, kemudian pasien ini masih malu bergaul dengan masyarakat. Pasien mengatakan bahwa dia suka menjahit. Ya. Pertanyaan soalnya, apakah terapi rehabilitasi yang tepat untuk pasien di atas? Nah, teman-teman, pasien suka menjahit itu artinya adalah keterampilan si pasien. Kemudian di pilihan jawabannya itu ada kata vokasional. Kalau kita pahami vokasional itu ada kan namanya D3 vokasional. D3 vokasional itu ya artinya mempunyai skill atau keterampilan yang lebih. Nah, kita bisa maknai, oh vokasional ini artinya keterampilan. Sehingga bisa dicocokkan bahwa terapi pasien yang memiliki keterampilan menjahit, terapi yang paling tepat yaitu terapi vokasional. Seperti itu. Jadi kita maknai setiap opsi jawabannya. Begitupun teman-teman dalam mempelajari materi, jangan dihafal mati, tetapi coba teman-teman maknai. Kalau dimaknai maka teman-teman tidak perlu menghafal, teman-teman pasti tahu, oh ini maksud dari materi ini ya. Kemudian kelanjutannya yaitu, nah ini pilihan jawaban yang aneh. Maksudnya begini teman-teman. Kalau pilihan jawabannya ini kan ada 5 dari A sampai E. Ketika teman-teman menemukan opsi jawaban dan ada jawaban yang aneh, nah salah satu jawaban ini aneh, misalkan di jawaban A ini aneh. Tetapi jawaban B, C, D, dan E ini teman-teman bisa maknai atau teman-teman sedikit paham lah tentang opsi-opsi ini. Dan dihubungkan dengan soal, keempat opsi itu tidak cocok untuk dijadikan jawaban. Maka pilihlah jawaban yang aneh. Nah, biasanya pilihan jawaban yang aneh atau yang sekiranya kita tidak tahu, itu merupakan jawabannya. Biasanya. Oke, intinya teman-teman, sering-seringlah berlatih, terutama untuk try out. Dan ketika kita melakukan tryout itu, coba teman-teman tidak melihat buku, tidak melihat HP, benar-benar uji. Biar kita bisa tahu bahwa kemampuan kita sampai di mana dan kita bisa memanage waktu kita dengan baik. Oke teman-teman, bisa dipahami ya. Saya doakan teman-teman yang pantau channel ini mendapatkan nilai tertinggi pada sesi dan formasinya. Pokoknya ucapkan dalam hati bahwa nama saya akan terpampang nomor 1 pada pengumuman, pada formasi saya dan pada sesi ujian saya. Oke, aminkan. Lanjut. Nomor 1. Terapi komplementer dikenal dengan banyak istilah yang berbeda, termasuk pengobatan komplementer, terapi alternatif, pengobatan alternatif, terapi holistik, dan pengobatan tradisional. Pelayanan kesehatan tradisional komplementer adalah A. Pengobatan dan atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun-menurun. B. Keterampilan turun-temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. C. Bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian,
atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. D. Penerapan kesehatan tradisional yang memanfaatkan ilmu medis dan spiritual dalam penjelasannya, serta manfaat dan keamanannya terbukti secara ilmiah. E. Penerapan kesehatan tradisional yang memanfaatkan ilmu biomedis dan biokultural dalam penjelasannya serta manfaat dan keamanannya terbukti secara ilmiah. Silakan di-pause dulu dan dijawab dulu ya, teman-teman. Jawaban yang paling tepat yaitu E. Jadi, pelayanan kesehatan tradisional adalah penerapan kesehatan tradisional yang memanfaatkan ilmu biomedis. Ini ya yang menjadi perbedaan antara opsi D dan opsi E. Ini. Ilmu biomedis dan biokultural. Sedangkan di opsi D yaitu hanya ilmu medis dan spiritual ya. Jadi ini salah ya, ini yang membuat salah. Nah, kalau opsi jawaban A, ini adalah pengertian dari pelayanan kesehatan tradisional. Kemudian opsi B juga ini lanjutannya ya, jadi pelayanan kesehatan tradisional. Kemudian opsi C, di sini sudah ada kata bahan atau ramuan, berarti ini adalah pengertian dari obat tradisional. Oke teman-teman ya, bisa dipahami. Lanjut. Menurut Permenkes nomor 15 tahun 2018 bahwa tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional komplementer. Nah, ini pada pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa pelayanan kesehatan tradisional komplementer adalah penerapan kesehatan tradisional yang memanfaatkan ilmu biomedis dan biokultural dalam penjelasannya serta manfaat dan keamanannya terbukti secara ilmiah. Ini ya teman-teman. Lanjut nomor 2. Fasilitas kesehatan tradisional yang menyelenggarakan perawatan atau pengobatan tradisional komplementer oleh tenaga kesehatan tradisional disebut A. Gria Sehat, B. Pusat Pelayanan Terapi Komplementer, C. Gria Komplementer, D. Terapi Komplementer Terpadu, atau E. Gria Sehat dan Sakit. Jawaban yang paling tepat yaitu A. Gria Sehat. Nah, teman-teman, ini ya menurut Permenkes tahun 2018 mengenai terapi komplementer disebutkan bahwa Gria Sehat adalah fasilitas pelayanan kesehatan tradisional yang menyelenggarakan perawatan dan pengobatan tradisional dan komplementer oleh tenaga kesehatan tradisional. Oke. Terapi komplementer yang mengurangi mual muntah pada masa kehamilan melalui inhalasi adalah A. Akupuntur, B. Tai Chi, C. Jamu, D. Aromaterapi, atau E. Meditasi. Jawaban yang paling tepat yaitu D. Aromaterapi. Nah, teman-teman, di soal sudah disebutkan di sini melalui inhalasi. Nah, kita ketahui bersama ya. Inhalasi itu yaitu obat yang digunakan melalui pernafasan. Jadi kita lihat dari opsi ini, mana terapi yang melalui pernafasan atau yang dapat dihirup oleh pasien. Akupuntur yaitu pengobatan komplementer yang menggunakan jarum. Sedangkan Tai Chi ini dia seperti yoga dengan menggunakan kekuatan fisik atau latihan fisik. Nah, jamu of course tidak ya. Yang paling tepat itu ada D. Aromaterapi. Kalau meditasi yaitu latihan untuk menfokuskan pikiran sehingga otak jadi lebih jernih dan pikiran jadi lebih tenang ya. Nah, ini kenapa pemberian aromaterapi dapat mengurangi mual muntah pada masa kehamilan. Menurut jurnal, ini ya saya ambil dari jurnal, pemberian aromaterapi membantu ibu merasa lebih segar, rileks, dan nyaman selama kehamilan. Mual muntah dalam kehamilan dipengaruhi oleh perubahan hormon dalam sistem endokrin yang terjadi selama kehamilan, terutama disebabkan oleh tingginya fluktuasi kadar HCG. Ketika diberikan aromaterapi selama 5-10 menit,
selama 6 hari dapat mengurangi mual muntah ibu, karena dengan dilakukannya pemberian aromaterapi lemon dapat membantu individu mengontrol diri ketika rasa ingin mual muntah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D, aromaterapi. Nah, lanjut ya. Nomor 5. Jenis terapi yang diyakini dapat mengidentifikasi dan memperbaiki ketidakseimbangan energi klien dengan meletakkan, mengusapkan tangan di atas pasien atau tubuh yang merasa sakit dan dapat menurunkan tekanan darah adalah A. Hipnoterapi, B. Akupuntur, C. Shiatsu, D. Osteopati, atau E. Healing touch. Jawaban yang paling tepat yaitu E, healing touch. Nah, teman-teman, di sini juga di soal sudah ada kata kuncinya yaitu meletakkan dan mengusap. Healing touch ini kan artinya menyentuh. Jadi kita cocokkan saja tanpa perlu teman-teman mengetahui. Sebenarnya teman-teman tanpa mengetahui apa ini healing touch lebih lanjut, kita sesuaikan saja soal dengan kunci jawabannya. Ini ya tips untuk mengerjakan soal-soal yang sekiranya kita tidak pahami. Kita pahami saja makna atau arti dari setiap optionnya. Ini touch dan ini meletakkan atau mengusap. Nah, ini sudah bisa kita perkirakan bahwa jawabannya adalah healing touch. Nah, oke. Nah, seperti ini ya contohnya. Untuk lebih lanjutnya, untuk lebih jelasnya kita bahas satu-satu pada slide selanjutnya. Nah, ini. Terapi komplementer osteopati adalah jenis pengobatan alternatif komplementer dengan pemijatan atau manipulasi tulang, sendi, dan otot. Tujuan dari pengobatan osteopati ini meliputi meredakan otot tegang, meningkatkan pergerakan sendi, meningkatkan sirkulasi darah, dan mempercepat penyembuhan. Kemudian hipnoterapi ini ya, hipnotis, merupakan hipnotis terpimpin di mana seorang dalam keadaan fokus secara tidak sadar dan mencapai konsentrasi dengan bantuan seorang ahli hipnoterapi. Beberapa kondisi yang dapat menggunakan hipnoterapi yaitu irritable bowel syndrome, nah ini ya IBS, kemudian nyeri pencernaan, kram perut, disfungsi seksual, menurunkan berat badan, kecanduan merokok, kehamilan dan melahirkan, fobia atau ketakutan, gangguan tidur, depresi, sakit kepala akibat tegang, asma, ketergantungan obat, dan mengurangi nyeri kronis. Intinya pada hipnoterapi ini yaitu pasien dibuat menjadi rileks ya dan dipengaruhi alam bawah sadarnya. Lanjut, yang ketiga yaitu pelayanan akupuntur. Nah, ini adalah rangkaian tindakan pengobatan dan atau perawatan yang menggunakan teknik stimulasi pada titik-titik tertentu di permukaan tubuh untuk tujuan promotif, preventif, simptomatik, rehabilitatif, dan paliatif. Ini yang menggunakan jarum. Kemudian terapi hiperbarik yaitu suatu metode terapi di mana pasien dimasukkan ke dalam sebuah ruangan yang memiliki tekanan udara 2-3 kali lebih besar daripada tekanan udara atmosfer normal yaitu 1 atmosfer. Lalu diberi pernafasan oksigen murni 100%. Dalam kasus luka diabetes yang tak kunjung sembuh, terapi hiperbarik membantu mempercepat kesembuhan luka. Oksigen dari terapi hiperbarik ini meningkatkan jumlah oksigen yang dapat dibawa oleh darah. Pasukan oksigen tambahan itu membantu membuat bakteri penyebab luka diabetes jadi mati dan infeksi pun berhenti. Jadi ingat ya teman-teman, untuk terapi komplementer pada kasus luka diabetes yaitu terapi hiperbarik. Ini teman-teman pahami ya. Lanjut. Nomor 6. Yang merupakan terapi komplementer pada pasien kanker dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tidur dengan metode berfokus pada terapi pikiran dan keseimbangan tubuh adalah A. Terapi ozon, B. Akupuntur, C. Yoga, D. Osteopati, atau E. Aromaterapi.
Silakan dicari dulu kata kuncinya dan dijawab ya. Jawaban yang paling tepat yaitu yoga. Di soal kata kuncinya yaitu berfokus. Terapi ini berfokusnya pada pikiran dan keseimbangan tubuh. Nah, ini ya, keseimbangan tubuh, jadi yang paling tepat itu yoga. Banyak exercise atau latihan yang bisa diterapkan pada pasien kanker seperti walking, berjalan, yoga, pilates, aerobik, tai chi, dan lain sebagainya. Yoga sebagai salah satu praktik meditasi yang membantu dalam meningkatkan fungsi kognitif dan kesehatan psikologis pada pasien kanker dan penyintas kanker. Fungsi kognitif menjadi semakin penting sebagai aspek kualitas hidup pada pasien dan penyintas kanker. Kalau terapi ozon ini yaitu pengobatan komplementer dengan menggunakan ozon. Jadi ozon itu yaitu gas ya teman-teman untuk menambah kadar oksigen di dalam tubuh. Terapi ozon ini dapat digunakan dalam pengobatan penyakit tertentu seperti gangguan gigi, diabetes, dan hingga kanker. Tapi kan di soal di sini disebutkan bahwa fokusnya pada pikiran dan keseimbangan tubuh. Kalau akupuntur yaitu kita sudah bahas sebelumnya, terapi dengan menggunakan jarum. Kalau osteopati yaitu dengan menangani gangguan seperti dengan pemijatan atau memanipulasi tulang, sendi, dan otot. Ini ya, ini intinya seperti pemijatan ya. Kemudian aromaterapi yaitu dengan wewangian. Oke? Nomor 7. Nyonya Y mengeluh mual muntah, tidak nafsu makan, dan nyeri pada ulu hati. Titik penekanan yang tepat untuk mengurangi nyeri epigastrium adalah A. Di antara ibu jari dan telunjuk, B. Ibu jari, C. Ujung jari, D. Pangkal ibu jari, atau E. Bawah jari kelingking. Jawaban yang paling tepat yaitu A. Di antara ibu jari dan telunjuk. Dengan menekan pada titik ini dapat mengurangi nyeri pada epigastrium. Seperti yang tertera pada gambar yaitu di antara ibu jari dan jari telunjuk. Sedangkan untuk segaris ibu jari atau pada ibu jari yang disebut titip lung meridian mengalir dari ujung jari ke bawah dan melewati lipatan di pergelangan tangan. Menurut ahli refleksologi, menggosok bagian yang sakit di sepanjang garis dapat membantu meringankan gejala pilek, kemudian termasuk bersin, kedinginan, dan sakit tenggorokan. Intinya, kalau pada ibu jari, nah ini berfungsi untuk meringankan gejala pilek, termasuk bersin, kedinginan, dan sakit tenggorokan. Kemudian pada ujung jari, yaitu dapat meringankan beberapa gejala seperti demam tinggi atau sakit tenggorokan. Dan dapat mengobati koma atau epilepsi. Ini ya ujung jari. Kalau pangkal ibu jari yaitu dapat membantu meringankan masalah pernafasan. Ini ya. Sedangkan pada bawah jari kelingking, memberikan tekanan pada bawah jari kelingking dapat meringankan sakit kepala, sakit di bagian belakang kepala, dan sakit leher. Teman-teman, silakan teman-teman search yaitu titik-titik pijat pada bagian-bagian tubuh yang untuk menangani masalah kesehatan ya. Baik itu pijat pada daerah tangan, perut, ataupun kaki. Nah, selanjutnya nomor 8. Terapi komplementer yang efektif untuk mengembalikan tubuh pasca melahirkan adalah A. Terapi ozon, B. Akupuntur, C. Yoga, D. Osteopati, atau E. Spa. Jawaban yang paling tepat yaitu yoga. Nah, yoga ini merupakan salah satu cara untuk membantu mengencangkan otot pada dasar panggul. Beberapa gerakan yoga juga bisa membantu merapatkan vagina setelah melahirkan. Yoga dapat menghasilkan
Hasil yang fantastis untuk menurunkan berat badan pasca kehamilan. Yoga memperkuat semua otot dan persendian yang penting dan bahkan dapat membantu wanita mencapai postur kehamilan yang lebih baik. Lanjut, nomor 9. Terapi komplementer dengan metode penanaman sugesti saat otak telah berada dalam kondisi rileks dan dikategorikan ke dalam jenis terapi komplementer mind and body intervention adalah A. Hipnoterapi, B. Pijat, C. Reiki, D. Spiritual, atau E. Aromaterapi. Jawaban yang paling tepat yaitu hipnoterapi. Kata kunci di soal sini sudah disebutkan bahwa penanaman sugesti saat otak telah berada dalam kondisi rileks dan dikategorikan ke dalam jenis terapi mind, ini ya, pikiran, dan body intervention. Nah, kalau pijat ini kurang tepat. Kemudian Reiki, yaitu kalau Reiki ini pengobatan dari Jepang ya, dengan terapi relaksasi sekaligus mengalirkan energi healing ya, sebagai energi penyembuhan. Kemudian spiritual ini bisa melalui doa dengan zikir. Yaitu aromaterapi dengan menggunakan aromaterapi atau menggunakan wewangian. Oke, lanjut. Oke, nomor 10 ini adalah PR. Silakan teman-teman baca dan dijawab di kolom komentar. Teman-teman, saran dari saya, teman-teman cari baca jurnal sebanyak-banyaknya mengenai terapi komplementer dan terapi komplementer untuk penyakit-penyakit tertentu. Misalkan, kalau akupuntur untuk penyakit apa, kemudian akupressure untuk penyakit apa, healing touch atau yoga itu diperuntukkan untuk penyakit apa, seperti itu ya teman-teman. Nah, lanjut. Nah, ini teman-teman, saya mau kasih tips lulus SKB. Yang pertama, tetap fokus belajar. Kemudian, vitamin beredar dipelajari semuanya, jangan terpaku hanya di soal itu, karena soal SKB itu luas dan secara keseluruhan. Tidak hanya berfokus pada tindakan perawat aja ya. Jadi bisa ditanyakan baik itu tindakannya seorang dokter, kemudian medis, laboratorium. Intinya kita harus mengetahui secara luas materi yang sudah tertera pada kisi-kisi. Kemudian yang ketiga, perbanyak latihan soal dan tryout. Soal tidak sesusah yang dibayangkan. Ini menurut saya ya. Kemudian yang keempat, jangan lupakan ilmu langit. Karena ketika dihadapkan dengan pilihan membingungkan, disitulah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala mau menggerakkan tangan kita kemana. Yang kelima, mohon ampun dan mohon ampun dan minta doa ya kepada suami, istri, orang tua, dan saudara-saudara. Pokoknya banyakin sedekah, bantu orang-orang selagi kita mudahkan orang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memudahkan urusan kita. Nah, ini ya teman-teman, sebelum berangkat ujian, yang pertama kita luruskan niat jadi ASN buat membantu orang lain dengan ikhlas. Jangan ada sedikit pun kesombongan. Jangan kita meniatkan untuk menjadi ASN hanya untuk pamer atau hanya untuk gaya-gayaan. Tidak ya, jadi kita luruskan niat kita. Sebenarnya kita mau jadi ASN ini untuk apa? Yang kedua, minta maaf sama kedua orang tua dan suami istri ya, minta ridho dan doa juga. Yang ketiga, tahajud, minta dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian teman-teman sholat duha sebelum tes sambil menjaga wudhu sepanjang tes. Yang kelima, baca ayat kursi sepanjang di ruang karantina. Di ruang karantina itu teman-teman tidak boleh pegang HP. Kemudian jedanya itu kurang lebih sekitar 1 jam. Memang teman-teman hanya diam, tidak melakukan apa-apa, tunggu untuk dipanggil. Maka dari itu manfaatkan kesempatan itu untuk teman-teman berdoa dan baca ayat kursi. Yang keenam yaitu positive thinking, yakin akan kemampuan diri, yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat teman-teman, pejuang CPNS. Ingat ya,
Bukan kita yang hebat, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memudahkan. Saya doakan semoga teman-teman yang sedang nonton video ini diberikan kemudahan, diberikan kelulusan dengan nilai tertinggi. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman jangan lupa tuliskan di kolom komentar jawaban teman-teman yang nomor 10 tadi ya, ini soal. Dan selanjutnya materi apa yang akan saya buatkan videonya ya. Saya minta saran dari teman-teman, silahkan dituliskan di kolom komentar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Nurse Vista.